هادي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما فهم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Minhajnya Imam Mahalli rahimahullah. Kita masih pada pembahasan masalah asbabul hadas atau nawaqidul wudu. Kita sampai pada pembatal wudu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi jami'il fid darin amin. As-sani zawalul aqli ay at-tamyizi binaumin aw ghairihi kajununin aw igma'in aw sukrin. As-sani yang kedua daripada 4 macam nawaqidul wudu ialah zawalul aqli, hilangnya akal. Ai at-tamyizi, yakni sifat untuk membedakan. Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Kajununin, seperti gila. Au igma'in atau igma. Igma itu bisa diartikan ayan atau bisa diartikan pingsan. Au sukrin atau mabuk. Yang pertama dahulu Imam Nawawi membawa ibarat ahaduha. Jadi kalau kita baca misalkan Hasyiah Baijuri. Hasyiah Baijuri itu rancak mengomentari mengarang matan daripada Gayah wa Taqrib. Dan caranya sama. Yang pertama ahaduha, lalu berikutnya asani. Nang aulanya kata Imam Bajuri itu bacanya saniha, bukan asani. Itu rancaklah dia Hasyiah Bajuri aja. Jadi ini sama juga. Kan pemulaan semalam ahaduha, seharusnya saniha kan. Yang keduanya pulang. Zawalul aqli, yaitu hilangnya akal. Ai at-tamyiz. Jadi akal diartikan oleh Imam Mahalli at-tamyiz. Pada dasarnya akal ini memiliki beberapa makna. Ada akal dengan makna al-man'u. Kenapa akal disebut al-man'u? Li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish. Karena orang yang berakal akan mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Ada juga akal itu adalah sifatun yumayizu biha bainal hasan wal qabih. Sifat di dalam diri seseorang yang bisa membedakan mana baik dan buruk. Itu diantara makna akal. Nah, cuman kata Imam Mahalli, akal di sini at-tamyiz. Kenapa akal diartikan at-tamyiz? Bisa didabit kalau nakun dabit. Nah, fihi isyaratun ila daf'i i'tiradin ala al-musannifi taqdiruhu anna an-nauma la yuzilu al-aqla wa innama yaghlibu ala aqlihi fayasturuhu wa hasilu al-jawabi anna al-murada at-tamyizu wa naumu muzilun lahu
Jadi Imam Nawawi Imam Mahali mentafsirkan akal dengan at-tamyiz itu sebenarnya isyaratun, ada isyarat ila daf'i i'tiradin ala musannif, untuk menolak i'tirad, menolak kritikan terhadap musannif. Jadi musannif mengatakan kan pembatal wudu yang kedua hilang akal. Nah, ibarat hilang akal itu dikritik oleh ulama yang lain. Lalu untuk membantah atau menjawab kritikan itu ditafsirkanlah oleh Imam Mahali akal dan mana at-tamyiz. Bagaimana kritikan orang? Annan nauma la yuzilul aqla. Tidur tidak menghilangkan akal. Ya kada? Orang guring tuh akalnya kada hilang kalau innama yaghlibu al aqlihi, hanya saja menguasai tidur itu terhadap akal sehingga fayasturuhu. Lalu tidur itu menutupi akan akal. Jadi akalnya kada hilang, tertutup aja. Makanya kalau bangun kan tetap normal seperti biasa. Seandainya akalnya hilang, kada ada lagi yang. Nah, lalu bagaimana Imam Nawawi mengatakan hilang akal, padahal bukan hilang akal kan? Tidur itu tidak menghilangkan akal. Nah, wahasilul jawab annal murad at-tamyiz. Yang dimaksud akal di sini bukan tadi dengan mana al-man'u, bukan dengan mana sifatun yumayyazu biha bainal hasan wal qabih, tapi maksud akal ini at-tamyiz. Sifat yang bisa membedakan. Kan orang tidur akalnya masih ada, tapi tidak bisa lagi membedakan nang mana melakukan nang baik atau nang kada normal lagi. Palingan kamu meigau aja lagi. Nah, ini. Kalimat hilang oleh. Bang, Kalimat yang hilang guring. kada hilang, ada bang sebenarnya guring, tertutup aja. Bangun kan ada pulang. Kada hilang langsung loh, kada sebenarnya. Kada bisa guringin, mengantukin ya kan, hilang sudah. Itu kalau di dalam mustalah dalam ilmu mustalah hadis namanya dhabit. Dhabit itu kan seorang perawi itu memiliki hafalan yang kuat. Amunnya mau rancak lupa itu kada dhabit. Seorang perawi yang kada dhabit itu mempengaruhi status hadis. Jadi kada sahih lagi, bisa berubah kepada hasan, bisa kepada dhaif. Bagaimana dhabit itu? Dhabit itu ketika ditanya kapan saja kawan langsung menjawab. Kayak kita hafalan surah Fatihah kan, biar mantuk aja baca kawan surah Fatihah itu. Nah, jadi hafalan kita terhadap Fatihah itu dhabit kalau istilah mustalah hadis. Bang, al-ikhlas ya. Jadi yang kedua hilang akal. Tapi yang dimaksud di sini bukan akal kata Imam Mahali, tapi tamyiz, sifat yang bisa membedakan yang hasil daripada akal. Hilang itu binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Apa contoh selain tidur? Kajununin seperti gila, au igma'in atau ayan atau diartikan pingsan, au sukrin atau mabuk. Di dalam i'anah ada keterangan ulun bacakan sesarabian anak David atau kada. Qala al-Dumairi, kata Imam Dumairi ini makna junun, igma dan sukrin. Kalau anak David bagus saya. Al-junun kata Imam Dumairi maradun yuzilu asy-syu'ura min al-qalbi ma'a baqa'i al-harakati wal quwwati ma'a baqa'i al-harakati wal quwwati fi al-a'dha'i wal igma zawalu asy-syu'uri ma'a futuri al-a'dha'i wa sukru khabalun fil aqli khabalun fi al-aqli ma'a tirabin wa ikhtilali nutkin. Nah ini bagus, inilah kata Imam Ad-Dumairi junun gila itu apa? Maradun yuzilu syu'ur minal qalbi, satu penyakit yang menghilangkan kesadaran daripada hati, tapi ma'a baqa'il harakati wal quwah, masih adanya gerakan dan kekuatan. Kan orang gila tuh masih gagah kan, kayak orang kesurupan toh, bisa juga masuk kepada junun lah. Jadi orang kesurupan itu batal kada wudunya, itu termasuk batal juga. Masuk aja ke definisi junun juga. Karena definisi junun tadi kata Imam Dumairi maradun yuzilu syu'ur, penyakit yang menghilangkan kesadaran daripada hati beserta masih adanya gerakan dan kekuatan.
Kalau igma apa? Igma itu kata Imam Dumairi zawalu syu'ur, hilangnya kesadaran juga, tapi ma'a futuril a'da, beserta lemahnya anggota. Nah, beserta lemahnya anggota. Makanya sah dikatakan pingsan, bro. Ada sini kantin ini kesurupan sini. Di belakang ada geding dah. Kumpul kami juga ya. Ya. Jangan kursi. Aku mungkin bisa. Ada mampan. Ada mampan, aku mungkin bisa aja. Ya kayak itu bilanya tukang baca, apalagi kita salah-salah kada apa taharatinya. Kalau inya syukur apa tadi mabuk itu khabalun fil akli, itu kecacatan di dalam akal, ma'tirabin wa ikhtilalin nutkin, beserta ketidaknormalan di dalam ucapan, ikhtilalin nutkin. Nah ini khabal itu bahasa kita cacat, apalagi kerusakan lah pada akal. Khabalun fil akli ma'a ikhtilalin nutkin, beserta ucapan gak ada normal lagi. Kan apanya anu sukrin tadi mabuk. Bila sukar kapnya betasdid gula artinya, bila sukun mabuk. Bila malaga udah anu mabuk beneran gadis. Terus wal aslu fi dzalika haditsu Abi Daud wa ghairihi. Wal aslu ay wad dalilu, bermula dalil fi dzalika pada demikian. Demikian apa kira-kira? Demikian apa ya? Demikian kaunu zawalil aqli mubtilan lil wudu. Nah, itulah musar ilaihnya toh. Nah, nyaman toh. Jadi wal aslu ay wad dalil fi dzalika, dzalika apa? Dzalika kaunu zawalil aqli mubtilan lil wudu. Demikian keadaan zawalul aqli tadi membatalkan wudu, apa dasarnya? Kan fikih ini hukum yang hasil daripada adanya dalil. Jadi kita mau fikih ada hukum seorangan tanpa bersandar kepada dalil. Dalilnya apa? Dalil haditsu Abi Dauda wa ghairihi, yang bunyinya al-ainani wika usahi. Ini di Sarasitin. Fathul Muin juga ada. Faman nama falyatawadda. Bermula dua mata itu wika usahi, yaitu penjaga daripada dubur, daripada burit. Faman nama, barang siapa tidur, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, maka dipahami daripada ini hadis an-naumu mubtilun lil wudu. Yalah, an-naumu, jadi wa ukhidha atau wa fuhima min hadzal hadis an-nauma mubtilun lil wudu. Sedangkan keterangan Imam Mahali bukan hanya tidur yang membatalkan wudu, junun juga, igma juga membatalkan wudu, mabuk juga membatalkan wudu. Mana dalilnya? Wa ghairun naumi mimma dzukira ablagu minhu fi dzuhuli alladzi huwa mazinnatun li khuruji syai'in minad dubur. Dan selain daripada tidur, nah apa selain tidur? Mimma dzukira, daripada sesuatu yang telah disebutkan, min jununin wa igma'in wa sukrin, itu ablagu, lebih bersangatan, lebih parah minhu, daripada tidur, fi zuhul, pada ketidaksadaran. Zuhul itu kada sadar, ya kan? Alladzi huwa, yang adalah itu zuhul, mazinnatun, itu merupakan mazinnah. Itu di dalam adalah apa makna mazinnah? Mazinnah itu mana asal potensi, potensi li khuruji syai'in, bagi keluarnya sesuatu, minad dubur, daripada dubur. Tapi di sini zan nang al munazzalu manzilatal yakin, zan nang diletakkan pada tempat yakin. Nah, jadi apa ngaranya tidur itu membatalkan wudu bukan karena tidurnya, tapi karena ada sesuatu di dalam tidur itu. Kenapa? Itu mazinnatu khuruji syai'in minad dubur. Tidur itu membatalkan wudu karena ada kemungkinan keluar sesuatu daripada dubur, ada kemungkinan terkantor, dan kemungkinan itu yunzalu manzilatal yakin, dianggap yakin, dianggap pasti sudah. Sehingga kalau kita misalkan menjaga, meneliti, aku neguring nah,
Anda rekaman di higa burit kok. Ada kira-kira bekantot atau kusuruh orang menjaga ada keluar bau. Seandainya kada tetap hukumnya batal. Karena apa? Tidur itu mazinnatu khuruji syai'in dan zannya yunzalu mansiratal yakin, dianggap yakin sudah. Sama kasus kina menjabai perempuan itu membatalkan wudu, kenapa? Karena mazinnatu syahwat. Dan itu zan nang yunzalu manzilatal yakin juga. Jadi seandainya kita menjabai perempuan kada bersahwat tetap batal. Nah, jadi dalil tidur membatalkan wudu adalah hadis al-ainani wika usahi. Adapun selain daripada tidur dikias kepada tidur, ini ngarannya kias aula, ya kan? Kias aula atau kias illat. Kita lihat dahulu bahari usul fikih. Antakunal illatu mujibatan lil hukmi. Illat itu memastikan bagi hukum. Tidur saja berpotensi takantut, apalagi selain tidur nang gila itu kan lebih parah lagi. Sama kan haramnya memukul orang tua itu kias daripada wala taqullahu uffin, karena kias aula. Berkata uff saja diharamkan, apalagi memukul, ini kias aula ngarannya. Bang lagi baik ya. Nah, jadi wa ghairu naum, selain tidur mimma dzukira daripada sesuatu yang disebutkan, itu ablagu lebih parah lagi daripada tidur. Lebih parah pada sisi apa? Fizuhul, pada tidak sadar. Alladzi huwa mazinnatun li khuruji syai'in, yang mana ketika tidak sadar itu ada mazinnah, ada potensi, tapi di dalam adalah nang ghairu naum ablagu minhu dah. Wajhul abligiyah annahu aqwa bi zawali syu'ur minal qalbi kama marra wa annahu yunkidu ma'atamkin wal mazinnah bi ma'na zan al munazzali mansilatal yakin. Zan mazinnah di situ maknanya zan tapi ditempatkan tempat yakin. Nah, dipastikan meskipun mana asal potensi tapi dipastikan keluarnya sesuatu daripada dubur. Bang apa ngarannya isim zaman atau isim makan gurai. Makanun yuzannu fihi khuruju syai'in, asalnya kayak itu. Atau apa zamanun atau makanun yuzannu fihi khuruju syai'in, tempat atau keadaan yang disangka kuat adanya sesuatu, tapi zannya di sini yunzalu manzilatal yakin. Di mana tahunya bahwasanya tidur itu berpotensi menyebabkan kita takantut. Kama asyara bihal hadis, sebagaimana diberikan isyarat, memberi isyarat bihadangannya mazinnah al hadis oleh hadis. Mana hadis memberi isyarat? Id as-sahu ad-dubur. Sah hadis itu maknanya dubur. Al ainani wika usahi. Wa wika'uhu, dan wikanya dubur itu adalah hafazuhu, yaitu penjaganya. Penjaganya an yakhruja, daripada bahwa keluar minhu daripada tubur oleh sesuatu la yash'urubi, yang dia tidak sadar bihi dengannya sesuatu yang keluar. Wal ainani, bermula ainan dua mata, kinayatun anil yaqzah, yaitu kinayah daripada bangun, daripada kada tidur. Apa kinayah? Kinayah itu kan labzun urida bihi lazimu maknahu, lapas yang dikehendaki yang malazimi maknanya. Kenapa dikatakan ainani kinayatun anil yaqzah? Li'annahu yalzamu min fatihima al yaqzatu, karena dapat dipastikan ketika mata itu terbuka pasti bangun. Jadi lazim daripada apa ngarannya mata terbuka yaitu bangun. Nah, jadi yang dimaksud ainani di sini bukan dua matanya tapi bangunnya. Ini ngarannya kinayah. Labzun urida bihi lazimu ma'nahu, di antara definisinya. Lapas yang dikehendaki adalah kelaziman maknanya. Lazim daripada tidur adalah mata terbuka. Tapi ada juga orang kuring mata terbuka yang ada orang kayak itu. Oke. Illa nauma mumakkinin maq'adihi, mumakkini maq'adihi ay al yataihi min maqarrihi fala yanqudu li amni khuruji syai'in fihi min duburihi. Illa, kecuali tidak membatalkan wudu
nauma mumakkini maq'adihi, tidur orang yang merapatkan tempat duduknya. Maksud tempat duduk adalah aliyataihi, dua buritnya. Dirapatkan min makarrihi, daripada atau kepada tempat duduknya. Jadi burit dirapatkan kepada tempatnya, tempat keandakannya, makar. Bisa juga, cuman supaya masanya masa hal diidapatakan aja. Bilanya dijadikan apa ngarannya maf'ul, itu bisa masanya masa istiqbal. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gada. Ini fa'ilun itu apa? Sedang melakukan kah? Akan melakukan kah? Akan melakukan. Kalau wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau, kata Tuhan kepada Muhammad, mengatakan li syai'in, bagi sesuatu apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun, aku akan melakukan demikian, gada. Ada isyarat gada pulang. Kalau memakin itu pasti masanya masa hal, sedang merapatkan tempat apa, merapatkan buritnya kepada tempat duduknya. Ampun ulun bebaris dulu kitabnya. Ilah itu istisna. Itu ilah, istisna, dan istisnanya istisna muttasil. Jadi diantara kenapa lah ulun menyampaikan sebutin alasannya kenapa al-aqli diartikan tamyiz. Menyampaikan sebutkan lidah fil i'tirad alal musannif. Alasan kedua, supaya sah menjadikan istisna di sini istisna muttasil. Nah, berarti makna zawalul aqli itu ialah tidur yang menutupi akan akal. Kecuali kada membatalkan tidur, nah kan muttasil istisnanya. Jadi antakunal mustasna min mustasna jinsan min mustasna minhu. Fala yanqudu, maka tidak membatalkan oleh nauma itu, tidak membatalkan akan wudu. Kenapa? Li amni khuruji syai'in fihi min duburi, karena amannya keluar sesuatu fihi pada naumu makin, tadi keluar min duburihi, daripada duburnya. Jadi tidur itu membatalkan wudu bukan li nafsihi lah, bukan karena tidurnya, tapi karena li annahu mazinatun li khuruji syai'in tadi. Karena tidur berpotensi keluar sesuatu. Nah ini makanya tidur orang nang buritnya rapat saja itu kada batal. Sama wa inis apa aja? Wa inis apa ibarat batu muin? Wa inin apa? Wa ini ya. Wa in sadda kah? Wa inis sanda apa? Sanada sana wa inis wa istadda, itu lah 5 lauza lah sakata aja. Itu ibarat batu main di tohfah kayak itu juga. Meskipun bersandar kepada sesuatu, dan bersandar tuh anu benar. Apa bahasa kita? Pisit benar. Lauza lah, seandainya sesandarnya dihilangkan lah sakatan saya rabah, tetap kada batal. Karena kan bukan tidurnya yang jadi masalah. Yang dipermasalahkan batal itu buritnya aman kada keluar sesuatu. Itunya wa ini kan batal ya. Nah, ada batal main gitu ibaratnya, meskipun bersandar aja 5 lauzala apa? Nah itu kena ada di sini. Di sini kena adalah wala ibrata bi ihtimali khuruji rihin minal qubul linudratihi. Oh oke. Ini kasusnya bibinian. Seandainya orang itu tidur berduduk lalu buritnya rapat kepada lantai, itu memang kada mungkin keluar angin daripada duburnya, tapi ada masih kemungkinan keluar angin daripada kubulnya. Ada dalam kedokteran mau kemaluan bibinian itu mengeluarkan suara seperti kantut, dalam kedokteran mau kan. Nah itu kan tidak aman, masih kan antar tertutup buritnya aja, kemaluan muka kada dapat. Nah bagaimana, apakah membatalkan atau kada? Kata Imam Mahali, la ibrata bi ihtimali khuruji rihin, tidak dipandang dengan ada kemungkinannya keluar angin minal kubul. Kenapa kada dipandang? Linudrati ta'lil li la bagi la ibrata, karena jarang. Sesuatu yang jarang itu dianggap kal ma'dum, seperti kada ada. Hukum kada berlaku kepada sesuatu yang jarang. Apa contohnya? Laki-laki ketika jabisnya atau jenggotnya tebal, maka kada wajib menyampaikan air ke seluruh ke dalamnya kulitnya kan, sunnah aja.
Amun perempuan bang berjanggut tabal kira-kira tetap wajib. Kenapa? Linudratihi. Nah, karena bibinian berjanggut itu jarang. Sesuatu nang nadir itu kal ma'dum. Kada dianggap, kada dipandang. Nah, seperti kada ada. Anu hitung ipang aja orangnya aku minggu dulu dia hendak menukar nasi nah. Hitung ipang berapa orang sini? Bisa 10 pang aja, tapi ada bang nang mbah ada tuh jangan dihitung. Itu dianggap kada ada nambah 2 per 3 nang mbah ada tuh. Napa itu berarti jarang gitu. Nang pasti aja. Habis wala tamkina liman nama ala qafahu mulsikan maq'adahu bi maqarrihi wala liman nama qaidan wa huwa hazilun baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafirna ini. Wala tamkina dan tidak ada jenis tamkin. Arti tamkin tadi merapatkan, tidak ada dianggap rapat, tidak ada jenis merapatkan. Berarti maksudnya kada dianggap rapat. Liman nama bagi orang yang tidur ala qafahu di atas tengkoknya. Maksudnya betilantang. Qafa ini kan qafa ini lihat bagian belakang disebut qafa. Kalau di pinggir disebut unuk. Mulsikan hal keadaan merapatkan maq'adahu buritnya bimakarrihi dengan tempat kerabahan atau kedudukannya. Wala ay wala tamkina juga. Tidak dianggap tamkin, tidak dianggap merapatkan. Liman nama berarti nih apa tidur seperti ini membatalkan kan? Liman nama bagi orang yang tidur qaidan hal keadaannya duduk, cuman wahuwa wal hal diaman hazilun kurus. Baina ba'di maqadhihi di antara sebagian buritnya wa makarihi dan tempat duduknya tajafin ada ranggang karena kurus. Nah, karena kurus. Nah. Bila menyebabkan buritnya ranggang kan? Duduknya di berdasarkan ilat ini berarti ada kemungkinan anu tekan tuh berarti beta ada dapat lagi. Jadi Imam Mahali mengatakan wala tamkina ila akhir ini sebenarnya lah mengiktirat kepada musannif, kepada Imam Nawawi. Iktiratnya bagaimana? Kan kata Imam Nawawi illa nauma mumakkini maq'adihi di matan gitu, kalau kecuali tidak batal tidur yang tempat duduknya rapat. Padahal ada tempat tidur tempat burit itu rapat tapi masih batal. Kenapa? Yaitu 2 kasus. Pertama, orang nang guringnya barabah itu kan sebenarnya rapat aja burit tapi dianggap batal. Nang kedua, orang nang guring duduk itu tetap batal juga apabila keadaannya kurus. Nah, ini sebenarnya kurang ada talikannya tapi panjang membacakan. Jadi di sini ada 2 i'tirad terhadap minhaj terhadap Imam Nawawi. Li'annahu lun bacakanlah balaju biar untuk mendapatkan kita buka YouTube-nya aja. Jadi fihi iradani 'alal minhaj. Pada ibarat wala tamkina ila akhir tadi ada 2 i'tirad terhadap minhaj terhadap Imam Nawawi di matan. Li'annahu dakhala fi mantuqihi karena masuk pada mantuk musannif illa nauma mumakkinin tadi kan. Itu masuk di situ di dalam mantuk itu masuk mafhum. Kenapa? Manna ma'ala qafahu mulsikan maq'adahu bimakarhi. Idhuwa mumakkinun maq'adihi mumakkinu maq'adihi ma'an naqdi. Fakana yang bagian yakula illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu. Seharusnya ketika Mahali lapasnya kayak ini illa nauma qa'idin tambahi qa'idin kalam. Jadi kan keluar guring betilantang. Sedangkan di situ kada disebutkan kaidinnya. Jadi secara mafhum tak masuk padahal kada masuk. Nah, ini. Yang kedua i'tirad Imam Mahali kepada Imam Nawawi apa? Anna mumakkinal maq'adah, orang yang merapatkan buritnya yadkhulu fihi man nama qaidan. Masuk padanya orang yang tidur dalam keadaan duduk, cuman antara buritnya dan tempat duduknya ranggang karena kurus. Masuk kan dirapatakannya. Tapi ranggang kan masuk juga di dalam mafhum itu, berdasarkan itu kada batal padahal batal. Nah, ini yang diiktirat, yang diprotes, yang dikritik Imam Mahali kepada
kepada Imam Nawawi. Jadi wala tamkina ini nih. Karena Imam Nawawi kada menyebutkan secara terang-terangan kan, dikhawatirkan salah paham, lalu dijelaskan sidin wala tamkina aja sidin. Orang yang tidur betilantang itu la tamkina tetapi batal. Demikian juga orang yang duduk cuman orangnya kurus. Nah, itu tetap juga batal walaupun secara dipahami secara ibarat padahal dianggap kada batal kan. Dianggap memakin padahal kada. Nah, habis. Hasil kurus. Apanya? Mau aja satu mat. Hah? Itu ada di pikir tidur berdiri itu amunnya setumat aja rasanya kada batal, kayak tak langsung aja bilanya lawas tiba-tiba wa amma bini tarawih misalkan itu lawas tuh batal itu tuh itu ada di kitab anunya setumat tuh kayak mantok aja tak dia hilang kada goreng ya munnya lawas kan dimana kita tahu lawasan coba kita ingatkan tadi pemulaan hanya alhamdulillahirabbil alamin aja mendengar ibu baca tiba-tiba wa amma bini mah dikira pak hadis kan sekali satu jauh benar berarti. Oh, aku berdiri goreng. Ngangkat iso. Hipnotis, nah hipnotis itu bagaimana masuk juga tadi lah. Mungkin kalau dijelaskan kita beri juga karena jarang jadi anggap tidak ada. Terus asalis yang ketiga pembatal wudu ulang. Ini samalah. Ini kata Imam Baijuri nang bagus ibaratnya wasalisuha. Karena yang pemulaan kan ahadua. Lalu tiba-tiba asani ulang. Pembatal wudu yang ketiga iltiqa ubasyaratai rajul wal mar'ati. Tersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan. Nah, di sini nih kata-katanya mantuknya apa ringkas tapi mafhumnya banyak. Di situ kan iltika, berarti kalaunya gairu iltika misalkan apa tahalang ada hail kada batal kan. Bis itu besyaratai pulang, berarti kalau yang tersentuh ini bukan kulit entah itu rambut, gigi atau kuku kada batal juga. Habis itu ar-rajul mar'ah, berarti seandainya tersentuh tuh sama-sama mar'ah, sama-sama rajul atau beserta khunsa gina kada batal juga. Nah kan ringkas saja. Lain kalau rajul ini, nah ini pulanglah kalau rajul itu orang yang sudah dewasa, orang yang balik biasanya itu beda lawan sabi atau lawan gulam. Kamu mau ukuran nang rajul mar'ah itu nang mana apa balik lah ukurannya nang batal tuh. Yustaha kena ada di lanjutannya toh. Dewasa lah termasuk juga kena apa ngarnya murahik, orang yang menjelang balik itu kan murahik ngarannya. Anak-anak ITPA itu banyak yang sudah main gitu. Ya, mon main itu dasar Tuhan itu udah. Salaman anak-anak salaman betul. Kita menjaga wudu tuh ya Allah. Amun batal kada apa-apa gua rey. Halal kah haram ah? Ini yang penting bener ya. Masalah batal kada batal itu nyaman aja mah wudunya batal ya kan. Halal kah haram kan? Itu yang penting. Ini itu yang penting diketahui. Ini bibinian sudah tuha maka minum beri kapingin kan beginju-ginju ha. Kalau anam gin kalau sima gini ini harat dan sudah bebingging. Masalah man halal kah haram itu yang paling penting dikaji. Kayak mau kasih deh misalnya lah datang datang tuh kita mau rumahan datang ya beberapa anak-anak itu kenal sama namanya apa kita anak apa alasan bodohan anak amun anak-anak bisa kelas 4 itu aja apa itu kan ya kayak ini masalah musafahah itu memang ada khilaf ulama gurai. Pendapat pertama kalau inya beserta syahwat itu haram mutlakan. Amun kada bersyahwat pang nih ulama khilaf, ada yang mengatakan tetap haram, ada yang mengatakan kada apa. Ada yang kan halal aja apabila aman fitnah.
Nah, aman fitnah itu ada juga yang mengartikan apa? Apabila yang disalami itu Tuhan, nggak ada dikehendaki lagi aman. Bila muda itu kada dianggap aman fitnah, tetap hukumnya haram. Jadi masalah bersalaman ada khilaf. Udah kah? Batal kan punya balagahadan yustaha itu, namun sampai balad. Kan dia diambil kita ambil halus kan, bilang Apanya? Ibaratnya diambil Tuhan. Aman fitnah Ya. diambil Tuhan. Kita ambil anu Bang. Nya kayak ini, apabila li adami syahwat ya wa amnil fitnah. Syahwat itu dari kita atau kita kau mengetahui aku bersyahwat ada, ya kan? Fitnah tuh ya dari orang. Artinya ketika kita menjabainya, bersyahwat ke dalam kita. Nah itu maksudnya aman fitnah. Kan kita kan tahu itu. Kalau orang itu Tuhan, kita nah itu kan syaratnya dua. Itu bang, itu yang dimaksud fitnah di situ. Nya syaratnya dua itu kan, aman syahwat dan aman fitnah. Jangan fitnah tuh kayak apa? Fitnah tuh dari sisi orang toh. Kita kada kamu kontrol. Kita kada hendak ya Allah orang. Kita selamat kalau bina orang nang kada selamat kan. Kada ketahuan. Jadi amun kau menghindar bagus menghindar. Nya kita ngali menghindar ini kada terbiasa warai. Sudah terbiasa kada apa-apa. Kalau ulun kan banyak orang-orang yang bukan mahram. Jadi kalau yang muda-muda enggak ada aku salaman rajin kayak ada hubungan keluarga atau bilang mana kan. Tapi kalau nang tuha bisa yun hakon. Lalu kayak caranya kan terkadang kita kada nyaman. Sebenarnya bersalaman tuh nang kada baik kan. Ada orang kampung nang kada bersalaman dia nggak pada baik kan. Jadi kita supaya aman fitnah tuh kayak apa? Terkadang bila misalkan anak bulikan bilang wadah keluarga atau wadah patuhan kan, anak bulik turun berdahulu. Jadi kan ulun sudah ditimbuk anyar keluarga bersalaman kan. Jadi kayak kada apa-apa lagi punya beiritan berjalan seorangan kada bersalaman kan alih. Atau cara yang kedua biasanya napa ulun balasan on baudo jualan. Nah, jadi orang kada tersinggung kan. Apanya? Banjir lagian itu. Kun satu man lahu alatani. Ya, orang ada berisi dua alat. Aku batu. Itu anu banjir ya tuh aku batu. Teruslah, jadi yang ketiga iltikau basyaratai rajul wal mar'ati. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala aula mastumun nisa. Ai lamastum kama quri'a bihi. Ini kan ayat ini dari auja'a ahadukum minal ghaid ya. Itu kan atap pasita pembatal wudu. Lalu aula mastumun nisa. Lamastum itu kalau lamastum maknanya jama'atum. Kalau lamastum panjang sulasi majid maka maknanya jama'atum, tapi maknanya bukan lamastum, ai lamastum ya. Nah itu mentafsirkan makna lamastum itu bukan makna hakikatnya, makna asalnya, tapi dengan makna lamastum. Lamastum tuh ya menyentuh. Nah ini kama quri'a bihi sebagaimana dibaca bihi dengan kiraat lamastum. Nah rumuslah di dalam tafsir bila inya wa fi kiraatin itu isyarat kiraat itu adalah kiraat kiraat sab'ah lah, kiraat sab'ah. Untuk khazanah ilmu di antara lagi kita gunakan sebagai sandaran di dalam mentafsirkan Quran. Oh, ini maknanya lamastum nih adalah maknanya lamastum berdasarkan kiraat, walaupun kiraatnya nang layuk tabar, bukan kiraat nang 7. Makanya kama quri'a bihi. Nah, ini isyarat bahwasanya kiraat itu bisa dijadikan di sandaran di dalam mentafsirkan ayat. Wal lamsu bukan apa kalau lamas mula masah kan masdarnya ini lamsu aja. Ada panjang itu al-jassu bil yadi, menyentuh dengan tangan. Kama pasarhu bi Ibnu Umar sebagaimana mentafsirkan hu akan lamsu bihi dengan jas
Sebagaimana mentafsirkan hu akan lamsu bihi dengan jas bil yadi tadi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wal makna bermula alasan. Jadi makna di sini maksudnya alasan. Fin naqdi pada batalnya wudu bihi dengan lamsu. Kenapa? Mati menyentuh itu batal. Jadi ini samalah ulama menggali, ulama meneliti kenapa menyentuh laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudu, bukan karena menyentuhnya, tapi karena ada alasan, karena ada sesuatu yang ada di dalam menyentuh itu. Kenapa? Wal ma'na bermula alasan fin naqdi pada membatalkan wudu bihi dengan itu lamsu, annahu bahwasanya dia lamsu mazinnatun lil iltizat al musiri lisyahwat. Ini adanya potensi bagi merasa nyaman, merasa lezat, al-musir yang menimbulkan, yang menggerakkan lisyahwat bagi syahwat. Nah, ya kan? Nah, ini alasannya. Kenapa mati menyentuh seorang laki-laki menyentuh perempuan atau sebaliknya itu membatalkan wudu, bukan karena menyentuhnya saja, tapi karena ada alasan di balik itu. Kenapa? Itu menimbulkan syahwat kesimpulannya. Iltizat kan, kita tersentuh bibinian tuh nah. Meskipun terkadang masih banu aja ada iltizatnya. Makanya kan di dalam keadaan kasus sasak, ada nambah kali kajal. Kenapa tuh? Padahal tak kasak tuh kan nyaman. Pada hakikatnya kan, tapi karena yang di sekitarnya bibinian, wah ketujuh sini kajal. Karena ada iltizatnya di situ. Kalau usah tersentuh, an-nazar aja ada iltizatnya ya ada. Coba lihat bibinian bunga selawan nang kada nyaman mana dipandang. Nyaman bunga ya kan. Jadi karena ada iltizatnya. Ban? Ah, bahaya. Bisa bermadu atau satu kate. Ada mati syahid. Di antara mati syahid itu syahid akhirat kan ada di antaranya mati karena kerindangan termasuk mati syahid juga. Ada ini guru kerindangan mati syahid, mati syahid. Mana ya keterangannya? Soal kita belajar kitabnya. Nah, kitab Nasaihul Ibad tentang mati syahid. Mana tadi? Wa misluhu fi dzalika bagi suwaril iltiqa, dan seumpama al-jassu bil yaddi. Fi dzalika pada demikian apa? Mazinnatun lil iltizat. Ialah bagi suwaril iltiqa setinggal rupa-rupa tersentuh. Kan tadi yang batal tuh lamas itu menyentuh lawan tangan. Kalau menyentuh dengan selain tangan bang, sikon yang tersentuh bibinian, betis, batal juga sama batal juga. Nah ini maksudnya lah. Jadi walaupun lamastum itu maknanya menyentuh dengan tangan, tersentuh dengan selain tangan, dikias kepada itu juga. Nah dikias kepada itu. Ini kias dilelah lah. Ada yang tadi yang pertama kias aula atau kias ilat. Antakunal illatu dallatan alal hukmi. Nah, ilat kenapa mati menyentuh dengan tangan membatalkan? Di annahu mazinatun lil iltizat. Nah, ilat itu juga berlaku pada menyentuh dengan selain tangan. Kenapa? Bagi suara iltika setinggal rupa-rupa menyentuh. Tapi tadilah kulit yang disentuh, ada daya penghalang. Faul hikabihi maka disamakan akan misluhu bihi dengan al-jassu bil yadi atau bihi bil lamsi tadi. Nah, ada sarana tangannya kan, betis gen nyaman aja juga. Ulhika itu apa wa misluhu tuh. Yaitu bagi suaril iltika tadi bihi bil lamsi atau bil jas bil yadi tadi. Ini kan kita pahali mengandung dalilnya. Wa utlika alaihi fil babi al-lamsu tawassu'an. Wa utlika dan dipakaikan alaihi atas itu misluhu
Fil babi pada ini bab napa pembatal wudu al-lamsu. Kenapa? Kan tadi dalilnya lamastumun nisa, tapi pembatal wudunya iltikaul basyaratai. Ini maksudnya kan antara apa ngarannya? Antara dalil dan mustadilnya berbeda. Dalilnya nang batal tuh kan menyentuh lawan tangan aja. Sedangkan kata Imam Nawawi yang membatalkan wudu itu bukan sekedar menyentuh lawan tangan, tapi iltikaul basyaratain. Yang penting kulit, bila kulit tersentuh batal. Kenapa? Nah ini dijawab, dipakaikan al-lamsu, lamsu naibul praktika alaihi atasnya mislihi. Kan mislihi batal juga kan? Pilbab pada ini bab tawasuan sebagai majas. Nah tawasuan berluas-luas maksudnya nang sederhananya majas. Illa mahraman kecuali nang kada batal mahram. Nah, tersentuh laki-laki dan perempuan tapi ada hubungan mahram palayan kudu lamsuha, maka tidak membatalkan oleh menyentuhnya. Nakadha ini bisa muta'addi bisa lazim lah. Bilanya lazim berarti batal aja oleh wudu sudah ya. Bila inya muta'addi berarti membatalkan. Apa namanya membatalkan? Mapunya pasti wudu tuh. Nah di sini karena ada lamsuha berarti membatalkan oleh menyentuhnya mahram. Bil azhar menurut kaul azhar. Berarti kaul azhar kaul siapa ya? Imam Syafi'i kan. Nah, kenapa mati menyentuh mahram kada batal? Li annaha laisat mahallan li syahwat. Karena mahram tadi bukan tempat syahwat. Sehingga kan alasan menyentuh tadi batal karena ada syahwat. Menimbulkan syahwat. Mahram itu bukan tempat bersyahwat. Seandainya ada orang bersyahwat lawan mahram, berarti orang itu kada normal loh, kada dianggap. Tetap inya menyentuh mahram, mamanya misalkan atau adiknya bersyahwat, batal wudu kada batal. Kada batal karena itu linudratihi jaram, tapi tetap haram lah. Haram jadinya. Memandang atau menyentuh dengan syahwat itu lawan siapakah? Selain lawan pasangan, selain lawan bini, tetap haram. Tapi kalau wudu tetap ada batal lawan mahram. Wasani kaul yang kedua mukabil azhar yang kutu membatalkan oleh lamsuha, oleh lamsul mahram. Kenapa? Li umumin nisa fil ayat, karena umumnya lapas nisa pada ayat aula mastumun nisa. Nisa itu kan jamak beralif lam termasuk sigit umum. Berarti sawaun kana mahraman au ghaira mahramin. Itu kan? Berdasarkan zahir ayat punya bilanya perempuan batal ketika disentuh, entah itu mahram atau bukan mahram. Sedangkan kaul azhar, kaul pertama membedakan, kalau mahram kada batal, yang bukan mahram baru batal. Kenapa? Ini alasannya, al-awwalu istanbata minha ma'nan khassasaha. Kaul yang pertama, kaul azhar, istanbata meneliti, menggali minha daripada ayat maknan akan alasan. Jadi kalau kaul kedua hanya memandang zahirul ayat saja, punya An-Nisa. Kalau kaul pertama yang dipandang ini bukan zahirul ayat, tapi diteliti kenapa mati menyentuh perempuan itu batal. Oh, berdasarkan ijtihad mereka mengatakan kenapa membatalkan, karena tadi mazinatun lil itidzat tadi. Jadi wal awal kalau pertama mereka meneliti minha daripada ayat maknan akan satu alasan khassasaha yang mentaksis itu maknan ha akan mahram. Napa alasannya kan mazinatun lil itidzat. Dengan adanya alasan mazina lil itidzat tadi maka mengeluarkan akan mahram. Khas taksis itu kan apa? Ikhraju apa aja? Madlulil ami. Nyalah mengeluarkan makna am. Kan An-Nisa itu termasuk An-Nisa di situ mahram dan gairu mahram. Lalu ditaksis mahram berarti mengeluarkan mahram daripada makna lapas An-Nisa. Ini taksisnya dengan usul fikih. Nah. Jadi wal awal yang pertama, kalau yang pertama istanbata meneliti minha daripada ayat akan alasan khassasaha yang mentaksis, yang mengeluarkan itu makna akan mahram. Lalu mahram itu siapa? Wal mahramu, ini rancak orang salah baca muhrim ya. Muhrim itu dua artinya orang yang berihram atau orang yang bertakbiratul ihram bisa juga. Muhrim juga. Bahkan bukan hanya orang awam lah kadang-kadang yang salah. Tuan guru mau juga mujuran. Maka masuk ke TV-TV ke sosial media juga aja mahram kan.
Wal mahram siapa? Man haruma nikahuha binasabin aw radhain aw musaharatin. Orang yang haram dinikahi dengan sebab ada hubungan nasab atau ada hubungan susuan atau ada hubungan perkawinan. Musaharah tuh, itu mahram. Minanto mertua. Maksudnya perkawinan, bro. Mahram yang disebabkan dengan nasab 7, yang disebabkan dengan radha sama 7, disebabkan dengan musaharah ada 4. Siapa mahram? Ini nyaman mengatakan nang ke atas pada kita. Siapa nang ke atas pada kita? Abah kai, abah lawan mama misalkan, atau abah kai 2 kan sudah. Habis itu nang sejajar lawan kita din sanak, ya kan? Din sanak. Habis itu lalakian bibinian lah di sanak 4. Habis itu nang di bawah kita anak cucu, ya kan? Habis itu nang sejajar lawan anak kita. Siapa? Oh salah, nang sejajar lawan abah kita itu nah. Nang sejajar lawan abah kita dan sejajar lawan anak kita. Itu mamarina dan anak kemanakan. Itu aja yang mahram. Jadi ipar gak ada mahram lah. Abun, umun ya, akhun, ukhtun, jadun, jaddatun, ibnun, bintun. Tadinya tuh lah susunannya 7. Iya. Nyanya 1 aja ya kalau amunnya kita lalakian. Jadi misalkan bibinian aja, berarti umun. Ya kalau umun. Habis itu misalkan jaddatun. Habis itu ukhtun, ibnu ukhtin, ya kan? Ibnatu ukhtin loh. Habis itu binton, bintu binten. Habis itu siapa lagi sekunya? Sama mama. Apa bahasa Arabnya? Khalatun leh. Amun khalatun, ya kan pas 7 jadinya. Nah ini. Selain daripada itu kada mahram. Seperti ipar. Nah jadi ipar tuh kada mahram. Ini mungkin kita banyak kada sadar atau kada tahu. Sehingga lawan ipar kayak bebukaan. Kan aurat batasan aurat beda. Antara kita di hadapan mahram lawan di hadapan orang bukan mahram. Dan ini mungkin sering terjadi perkumpulan pas hari raya kan, perkumpulan. Lalu karena bibiniannya buka-buka kerudung, pakaian sedikit singkat, misalkan padahal ipar itu kada mahram. Termasuk kada mahram juga bini atau laki daripada paman kita. Kan yang mahram paman kita, bininya atau lakinya lain mahram lagi. Apa lagi? Nah, nang dinsanak nininya nang mahram, lakinya atau bininya kada mahram juga. Ini mahram karena sejajar lawan mama kitanya kayak itu, sejajar lawan nini kayak itu juga gina. Tapi nang bedinsanak aja, laki sidin atau bini sidin kada mahram lagi jadinya. Nah makinnya ya nak angkat. Ayo ya tuh kada kawa gurai. Kina ada solusinya tuh disusui kalau supaya jadi mahram. Judan mahram dengan susuan kan jadinya kawa kayak itu, tapi harus di bawah 2 tahun. Karena kawan itu tuh. Jadi mahram dengan nasab ada 7, mahram dengan radha ada 7 juga kan? Sama lawan dengan nasab susunannya. Orang yang menyusui kita mama kita, din sanaknya sama kan? Dan seterusnya. Adapun mahram dan musaharah ini 4. Siapa? Siapa? Mintuha, menantu, kuitan tiri dan anak tiri. Nah, ada 4 dah habis. Kuitan tiri dan anak tiri. Selain itu kada mahram lagi. Jadi bukan mahram lagi. Allahu Rabbi. Jadi ulun bila ulun berada di negara ada kakak bini ulun ngalih bener ulun. Nyaba kan bercadarannya di rumah bercadar juga. Kadang makan aja bisa gurai. Lakian khusus lakian, bibinan khusus bibinian. Jadi bilanya ulun hendak ke dapur tuh ngalih benar. Harus mencari tahu ada kada. Kadangnya kan bilanya di dapuran nya bukan naik. Bila ulun bakajutan adanya mah tak gesak-gesak kan tak anun kada nyaman juga. Jadi ngalih. Karena kada mahram tadi. Pan? Di sanak bini kan kada mahram. Tapi itu Batal. Batal. Ya ini kan nih sebenarnya di finish ini kan ada sempurna lagi gurai.
Mahram ini sebenarnya man haruma nikahwa ala ta'bid bisa babihin mubah. Kalaunya ipar itu haram dinikahi juga, tapi bukan ala ta'bid. Jadi keluar daripada definisi mahram. Nah, bisa babin mubah itu keluar kena dengan umul mautu'ah aja. Ibu daripada perempuan nang kita watas secara subhat. Itu mahram loh, kada mahram, tapi kada boleh dinikahi sehingga udunya batal. Dasar rupa. Ini tuh ruha. Oh, di sanak tiri. Sakatirian katanya, sakatirian. Ada mahram tuh, ada mahram, dan itu ada ada kawan ulun kawininya. Jadi kayak ini kawan ulun belah, mamanya nabahnya berpisahan. Anggaplah si A, mamanya nabahnya berpisahan. Nah lalu kawin mamanya tadi lawan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini bisa anak bibinian, terus kawin juga sama udah enak. Bulilan itu boleh benar, itu kan ada hubungan mahram, bagus dikawinakan lagi daripada berdua kinanya di rumah saling muka aurat kan, baik kawinakan ha. Jadi apa kita punya kawin awan bini tadi, ada kita membawa kita, bini itu membawa anak juga kepada anak. Kayak sakatirian kan kalian tiri, mungkin itu kan artinya lah anak kan. Kita lah sama ya sama apa ada sakatirian kalinya. Dahulu tuh ada juga anu udah pertanyaan kawanan kita di takrir juga. Ada orang beranak angkat nih, anak angkat kan lain anak tiri, anak angkat nih. Memang waktu kan tahu nih bahwasanya kan bukan mahram nih. Jadi betutupan artinya kada terbuka aurat teh, dijaga deh. Cuman yang jadi masalah pas guru abahnya nang laki meninggal. Pas di rumah berduaan, halwat jadinya kan. Nah, ini yang jadi masalah kayak apa pulang jalan keluarnya nih. Maka sayang banget loh anak tiri teh, kada misi anak. Masalah aurat kan kawan dijaga, ditutup, yang kada kawan nih halwat berduaan no kan. Kayak apa ulun kawin, ranai mamanya kan kawin, lawan siapa kan? Atau anak dikawinakan, jadi kada halwat lagi kan? Ya kalau tuh berdua aja kan, di bertiga kada halwat lagi. Nah, itu jalan keluarnya sudah. Coba bertiga di rumah, atau bila ada kawin juga siapa mengawani pulang di rumah tuh? Apanya? Bila kakak-anak tubuh bakal lah seandainya kita melakukan sesuatu yang kau mencegah. Nah itu amunnya kan bakal kan kawa. Teruslah wasaya tibayanu dzalika fin nikah, dan akan datang penjelasan demikian mahram fin nikah pada kitab nikah. Kena juz berapakah? Juz 3 mungkin lah. Allah jauh lagi ya kalau. Wal malmusu kalamisin ila akhir wallahu a'lamu bissawab. Segimana ya? Nah ya sudah guys, ini kopanya kalau. Jadi dulu deh mau nikah naik terus